Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fassolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail idza shallatil mar'atu khamsaha wa hafizat farjaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi babin syi'ti wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, yang terhormat Bapak Lurah Veteran hadir. Hadir enggak Pak? Oh, Ketua MPD, Ketua BPD Veteran hadir. Bapak Kadus atau Kaling tak absen Pak. Bapak Ketua RT P2 UKD, tokoh masyarakat veteran yang sempat hadir. Bapak Kepala Desa Kota Baru hadir. Alhamdulillah. Bapak Sekdes, Bapak P2 UKD Kota Baru, alhamdulillah. Bapak Kalingnya, Bapak RT-nya yang insya Allah semua hadir, alhamdulillah. Bil khusus beliau Bapak Adio dan Ibu Sumiati dan Ibu Yanti dan Bapak Pak Dinyo, nggak tahu namanya. Bil khusus kepada kedua mempelai yang dari tadi kok nggak senyum ya? Coba senyum dulu. Manis juga kalau senyum. Coba pegang tangan sebentar coba. Tadi saya belum lihat pegang tangan. Coba sebentar detik gitu coba. Pak Wo nyunggi bakul. Lek awan koyok wong liya, lek bengi ngerang. Jere Mbah mau wis lunas Pak Apri. Yang terhormat Bapak Apri Santoso, beliau tokoh Oku Timur yang nggak ada duanya. Insya Allah hadir di gedung DPR Oku Timur untuk kemaslahatan umat. Amin ya Rabbal alamin. Ibu-ibu majelis taklim ada merah-merah. Ini kalau nggak salah Yayasan Dakwah Islam Thariqatul Jannah Grup Hadroh. Ar-Royan, hidup Ar-Royan, hidup Ar-Royan. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi yakin pagi menjelang sore ini insya Allah kita semua diberkahi Allah. Amin ya Rabbal alamin. Ikan sepat, ikan bagus, insya Allah saya tunduk Pak. Nggak akan lama-lama Pak, insya Allah. Insya Allah nggak sampai jam 12 kita sudah makan bersama, insya Allah. Ibu, bapak, kita hadir di tempat ini menyaksikan dua orang yang sedang bersanding menjadi raja dan ratu sehari. Mereka sekarang sudah resmi menjadi suami dan istri. Antara suami dan istri, bapak ibu, ada mereka punya hak dan ada mereka punya kewajiban. Hakuz zaujati ala zauj, ada haknya istri terhadap suami, ini namanya kewajiban suami. Wa ada hakuz zauji ala zaujah, ada haknya suami terhadap istri, ini apa namanya? Kewajiban istri. Ada
hak, ada kewajiban. Apa kewajiban suami terhadap istri? Apa kewajiban istri terhadap suami? Itu sudah tergambar di dalam surah An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah pemimpinnya wanita. Saat laki-laki diangkat menjadi pemimpin, sebenarnya Allah sedang memposisikan laki-laki di atas satu derajat terhadap perempuan. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ini Pak, jadi kewajiban suami kepada istri bima anfaqu min amwalihim, yaitu apa? Di samping dia diangkat sebagai pemimpin, seorang laki-laki juga bertugas mencari nafkah, bertugas memberikan nafkah, bertugas untuk menyelesaikan nafkah di keluarga. Nafkah apa? Nafkah ada dua, ada nafkah lahir, ada nafkah batin. Nafkah lahir itu adalah identik dengan yang namanya fulus, money. Identiknya begitu. Ada 3 jenis laki-laki dalam hal ini. Ada laki-laki yang pertama, seluruh uangnya diberikan sama istrinya. Enak enggak Pak, Bu? Enak enggak Bu kalau dikasih semua? Enak. Laki-laki model ini percaya dengan istrinya, menyerahkan seluruh keuangan keluarga untuk mengelolanya seorang istri. Dia nggak mau tahu. Bahkan setelah ngomong, Dek, Mas hari ini gajinya 5 juta nih, pegang untuk kebutuhan kita. Nanti kalau kurang ngomong lagi ya Dek, akan saya tambah lagi. Enak nggak Bu? Kalau gitu enak nggak Bu? Enak. Ada tipe yang kedua. Tipe yang kedua ini setelah semua kebutuhan dia selesai, sisanya dikasihkan sama istri. Ini masih mending. Yang ketiga, hanya diberikan sehari atau seminggu. Jadi sehari dikasih, besok lagi dikasih, besok lagi dikasih. Ibu tipe yang mana? Tipe yang harian, apa mingguan, apa bulanan? Ditransfer apa cash? Cash Pak maunya, nggak usah ditransfer. Jadi yang paling baik mana? Semuanya baik, tapi yang paling baik adalah yang pertama. Memberikan seluruhnya dan kemudian dikelola bersama. Ada berangkas keluarga, ibu, bapaknya pengen ngambil
ngambil, ibunya pengen ngambil, ngambil. Begitu habis ya cari bersama. Kalau memang keduanya bisa mencari bersama. Beliau Mas Wahyudi dan Mbak Wuri dua-duanya sarjana yang insya Allah mereka sudah punya pekerjaan. Mereka berarti punya gaji. Kalau gajinya dikumpulkan di satu tempat, banyak nggak kira-kira? Banyak. Yang satu 8 juta, yang satu 10 juta. Sudah berapa? Kira-kira. Kalau 10 juta sama 8 juta berarti 18 juta. Cukup sehari? Cukup. Seminggu? Cukup. Sebulan? Alhamdulillah. Ini berkenaan dengan yang namanya apa, Bu? Yang namanya kebutuhan atau kewajiban lahir. Ada kewajiban batin. Ini Pak Bu. Kewajiban batin bukan hanya malam Jumat. Ini kalau di WA, grup-grup WA ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah pensiunan, yang diomongkan malam Jumat. Mereka nggak butuh malam Jumat setiap malam. Bahkan bubuh luar. Pengantin baru, Pak. Yang malam Jumat itu khusus ibu-ibu pengantin lama. Jadi kebutuhan batin bukan hanya itu, ibu, bapak. Kebutuhan batin termasuk kasih sayang. Jenengan membelai istri sebelum tidur itu kebutuhan batin. Istrinya lagi tahu Bu, merah, jangan nggak disentuh ya Mas ya, minimal dibelai. Jangan juga istri dibiarkan. Ini ada fenomena saat ini, banyak punya suami tapi seperti nggak punya suami. Punya suami tapi nggak pernah balik. Pergi terus. Hardolin, ada harmodol kulit. Ibu, jenengan pengen sepi tapi rame atau pengen rame tapi sepi? Halo, Bu. Sepi tapi rame. Sepi tapi rame itu memang sepi. Ini bagi yang janda-janda yang nggak punya suami lagi. Sepi, nggak ada suami, tapi hatinya bahagia. Mending daripada rame tapi sepi. Punya anak, punya suami tapi wakwe. Tahu wakwe, Bu? Lulu gua. Itu namanya wakwe. Pak Abri kenal wakwe? Kalau orang Mantapur gak kenal wakwe ya terlalu Pak Abri. Jadi jangan wakwe. Kenapa? Hatinya sepi. Punya suami tapi seperti nggak punya suami. Pulang seminggu sekali cuman ganti baju. Masya Allah, Mas, jangan sampai jenengan tinggal istrimu seperti itu ya, insya Allah. Jadi apa maksudnya? Kalau bisa kita rame juga
ramai, punya suami, punya anak, antara suami dan anak akur, antara istri dan suami akur, antara suami dan istri baik, nggak boesan. Apa ada suami istri bosean? Boesan ada. Saya punya kawan, kalau istrinya pergi SMS, "Pak, saya pergi." Istri SMS. Padahal satu rumah, satu kamar. Kalau tidur singkuran, silit-silitan. Iki piye? Yang papanya juga begitu. Mi, aku keluar, lajulah. Mi, aku nikah lagi, lajulah. Nikah bener, Pak. Ini perlu yang namanya dialog, mendengarkan istri curhat. Itu kebutuhan batin, bukan hanya yang itu. Mendengarkan istri ngomong, Pak, jenengan tuh kadang kan males dengarkan istri ngomong, karena istri ngomongnya banyak-banyak. Bosen ngomong terus, cerewet kamu itu. Nah, awas tuh, Pak. Karena memang penelitian sudah mengatakan perempuan itu butuh mengeluarkan kosakata dalam sehari 20.000 kata. Digonya ambilan ngoceh kalau sampean. Wong wedok ki Pak ya lek ditekoki Bu kon dibuka pasar. Waduh, di pasar tadi, waduh Masya Allah becek banyak Masya. Tanya kita cuma dari mana? Ngomongnya banyak. Kalau laki-laki ditanya, Pak dari mana? Dari pasar. Cukup. Perempuan gak cukup. Kenapa? Ingin menghabiskan kosakata yang 20.000 itu loh. Sementara laki-laki itu hanya butuh 7.000 saja, Pak. Makanya jenengan nggak banyak omong, sudah kodratnya begitu. Perempuan itu kodratnya banyak omong. Kelebihannya apa? Faedahnya apa? Hikmahnya apa? Kenapa perempuan diciptakan banyak omong? Agar anak jenengan cepat bisa ngomong. Karena apa? Al-ummat rasatul ula. Yang namanya perempuan itu adalah sekolahan pertama bagi anak-anaknya. Babi buba, cucu. Itu perempuan diciptakan seperti itu agar cepat anaknya bisa ngomong. Ingat, jadi kebutuhan batin bukan hanya itu ya Bu, Pak. Ini adalah tugas jenengan memberikan kenyamanan sama istri. Itu juga kebutuhan batin. Jenengan ngasih duit 50.000, sore diminta lagi. Kemarin sudah tadi pagi sudah dikasih, udah habis. Nah ini bukan memberikan kenyamanan. Enak orang ngono iki. Enak. Yo teko iki. Wong dijamin duit bojone kok abot men Pak yo. Bu, umpama sampean ndek bojo sing kulit ngono iki oleh duite dicolok. Ayo. Tak ajari Bu, oleh dicolong. Tapi nyolongnya syariat, kebutuhan sehari saja. Ojo akeh-akeh kok 5 juta dijipo kabeh kerjane Pak Ustaz oleh ojo. Aku di demo karo Bapak. Boleh mengambil seperlunya sehari, boleh. Selebihnya nggak boleh. Karena memang ada tipe laki-laki itu nggak ngasih duit langsung. Tipe yang ketiga tadi loh Bu, tipe yang setiap hari nyicil. Wong dia mikirnya beli mobil aja bisa nyicil. Ini ada juga mas kawin dicicil. Masya Allah.
Saya itu di bel Pak, kebetulan nomor saya itu 081377750279 itu memang kita sebar untuk orang-orang yang punya masalah apapun tentang fikih itu bisa langsung online dengan saya. Itu nomor WA saya Pak. Itu ada orang dari Bunga Mayan Japura itu mengeluh P2 UKD-nya. Kenapa? Untuk gengsi mas kawinnya berapa? 5 suku emas tapi hutang. Dicicil bu nyicile kapan gue? Dicicil kanune ya nyicil. Ngono Pak. Wong mas kawin nyicil. Ya walaupun dalam fikih bu boleh. Kenapa mas kawin ini adalah pertama dan utama untuk menjadi nafkahnya laki-laki terhadap perempuan. Terus yang selanjutnya ada kewajiban suami yang tidak kalah penting apa? Jangan menyengsarakan istri. Kalau hari ini insya Allah sudah enggak lagi Pak. Kenapa? Zamannya sudah maju. Zaman dulu baru-baru saya datang ke Obu Timur tahun 96 Pak Abri. Saya datang ke Obu Timur itu masih melihat dengan mata kepala saya sendiri. Ada ibu yang pulang dari ladang sama suaminya. Ibunya itu nyuncun apa yang di belakangnya itu nah Bu? Bruna Pak ya. Bruna, nyuncun Bruna ini kan berat di sini, di botak, sedangkan botak ibu itu kelihatan. Di sini tuh nyuncun Bruna. Lalu yang sebelah kirinya tangan ini gendong anak yang terakhir, anak yang ketiga. Anak yang pertama sudah sekolah nggak ikut ke ladang. Anak yang kedua masih ikut ke ladang, itu dipegang di tangan yang kanan, dituntun dengan tangan yang kanan. Di atas nyunggi tadi masih nyunggi bakul lagi yang diikat. Ada kan ya diikat-ikat, kemudian di atasnya ada barang itu sisa makan, sisa ebot. Bayangkan tuh. Tuh di belakangnya masih bawa kayu bakar. Bayangkan tuh, bayangkan Bu. Suaminya di belakang sisut-sisut sambil bawa senapan angin. Coba kasihan nggak Pak? Kalau jenengan lihat itu kasihan nggak Bu? Pak, kasihan. Tapi alhamdulillah hari ini sudah tidak ada lagi. Hari ini sudah berbaur. Hari ini sudah bisa melihat bahwa itu tidak baik Pak. Jangan menyengsarakan istri. Salah satu yang lain, jangan menyengsarakan istri apa? Kalau suaminya kemudian sudah nganggur, ya ikut bantu pekerjaan istri. Contoh tadi ibu sampai di rumah, ibu itu berhenti nganggur duduk apa langsung kerja? Bu, langsung kerja, masak untuk sore. Bapaknya duduk sambil ngerokok, masih teriak, Bu, kopi, masih minta kopi. Ini kurang baik, tidak memberikan nafkah batin. Istri akhirnya ada rasa gelisah. Kenapa? Merana. Biyen koyone ra ngono, saiki kok koyo ngene. Biyen koyone sabar, sekarang kok enggak sabar. Biyen ya biyen, saiki ya saiki. Marah bapaknya. Ya, karena belum dapat. Ini ibu. Jadi apa? Membantu pekerjaan istri. Padahal istri itu Bu ya dari bangun sampai bangun kembali kesibukannya luar biasa.
dari masak, nyuci piring, apalagi Bu, anak nangis, malam bangun buat susu, apalagi nanti pagi ngantar anak sekolah, pulang nanti masih jualan online. Yang jualan online ditanya suami, mas, istrimu kerjaannya apa? Enggak ada Pak, kerjaan istri saya nganggur. Jadi setumpuk itu kata suami nganggur. Ada laki-laki yang tega seperti itu. Tapi insya Allah Mas Wahyudi tidak akan pernah, karena itu kebutuhan batin istri yang harus diberikan oleh suami. Ibu-ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ikan sepat, ikan gabus insya Allah kita pegang. Insya Allah 7 menit atau 5 menit lagi. Sepakat Pak? Insya Allah zuhur sudah kita di rumah insya Allah. Kemudian ada kewajiban istri, dan ini adalah haknya suami yang harus diterima. Apa? Fassolihatu qonitatun hafizatun bima hafizallah. Seorang istri yang solihah adalah istri yang qonitatun. Apa qonitatun? Qonitatun adalah taat. Istri sebenarnya nggak perlu ngapa-ngapa dalam konsep Islam. Istri hanya dibutuhkan taatnya saja. Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shomat syahroha wa ata'at zaujaha wa hafidhat farjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi babin syi'ti. Jika ada seorang perempuan, seorang istri, sholatnya 5 waktu saja, nggak usah sholat sunnah, nggak usah sholat tahajud. Wasomat syahroha, dan puasa di bulan Ramadan saja. Nggak usah puasa Senin Kemis, nggak usah puasa Ayyamul Bid, nggak usah puasa Daud dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, wa ata'at zaujaha, tetapi dia taat kepada suaminya. Yang keempat, wa hafizat farjaha, dia menjaga kemaluannya hanya suaminya. Kilalaha, dikatakan kepada perempuan yang seperti ini, udkhulil jannata min ayyi babin syi'ti, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja dari pintu-pintu surga. Enak Pak, syaratnya hanya sholat 5 waktu, puasa Ramadan saja, jaga yang itu, kemudian taat kepada suami, maka dia, perempuan yang seperti ini, punya fasilitas khusus masuk ke dalam surga dari pintu yang dikehendakinya. Masya Allah. Tapi taat ini sulit Bu. Taat itu cuma 4 huruf, tapi luar biasa sulit. Apalagi zaman sekarang, taat itu sulit. Suami ngomong jangan keluar rumah, sulit enggak? Sulit. Suami ngomong jangan chattingan terus, sulit enggak? Sulit. Suami ngomong jangan jalan-jalan terus, sulit enggak? Sulit. Apalagi yang namanya chattingan, sulit. Ibu-ibu kalau bangun malam yang dipegang pertama bapak apa HP?
Oh, pengakuannya Pak, sampai nomor 2 Pak, second man sampai tuh Pak. Yang first man-nya HP. Yang lucu lagi, begitu nggak bisa tidur, buat status malam-malam. Ah, saya nggak bisa tidur, suami sudah ngorok. Nah, dibaca tetangga yang duda, tertarik duda ini. Bahaya nggak Bu? Bahaya. Ya, bahaya media sosial. Media sosial itu Bu harus bijak memegangnya, harus bijak melakukannya, harus bijak dalam mengoperasikan media sosial. Disitulah surga kita saat ini, disitulah neraka kita, disitulah kebaikan, disitulah keburukan. Jenengan kalau yang dibuka buruk, maka nanti Google akan ngirimi buruk terus sama jenengan. Jenengan kalau uploadnya pidato ceramah, nanti Google juga ngirimi jenengan pidato dan ceramah. Kenapa? Karena memang HP itu adalah alat. Orang Tegal ngomong, the man behind the game, not the game behind the man. Manusia yang di samping alat, bukan alat yang di samping manusia. Saat prinsipnya manusia yang di samping alat, maka manusia yang mengendalikan alat. Tetapi saat prinsipnya terbalik, alat yang di samping manusia, maka jenengan dikendalikan oleh alat. Berapa banyak broken home, berapa banyak istri lari, berapa banyak suami lari, itu gara-gara HP. Tetangga saya itu Bu, sudah punya anak 3 Bu. Apa? Meninggalkan suaminya, anaknya terlantar. Gara-gara apa? Gara-gara ngejar yang lebih, gara-gara ngejar yang lebih bagus kayaknya. Kenapa kok lebih bagus? Saya bilang iya, karena suaminya banyak jerawat, sementara yang dipoto itu mulus, glowing. Padahal itu bisa dibuat pakai kamera cantik. Laki-laki yang tua bisa seperti muda, perempuan yang nenek-nenek bisa jadi kayak 17 tahun. Ada juga bujang umur 17 nikah sama perempuan umur 50 tahun. Kenapa? Karena perkenalannya di WA. Hati-hati zaman sekarang Ibu. HP ini kita di depan bisa lebih dari 8 jam sehari. Hati-hati, apalagi anak-anak kita. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Muga-muga enau muga-muga enau uripe, sejahtera keluar. Muga-muga kathah rejekine, muga-muga lunas
Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Baik ibu-ibu, ini saja yang bisa saya sampaikan. Innamal likulli jurhin burun wala bu'ali majarah lisan. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh. Kalau lisan melukai hati, kemana obat tidak dicari. Tauliqa fi yaumil qadim insyaallah. In uridu illa islah mastata'tu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.